Bayangkan, seorang pria sederhana yang setiap hari memanggul karung berat di pelabuhan. Tubuhnya kurus penuh peluh, wajahnya tampak lelah, namun hatinya tetap tegar. Di hadapan banyak orang, ia dihina dan ditertawakan oleh mantan istrinya yang kini ia berdiri angkuh bersama suami barunya yang kaya raya. Kata-kata pedas menusuk, seolah menegaskan bahwa hidupnya hanyalah sebuah kegagalan. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, ia menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengguncang semua orang. Siapa sebenarnya pria miskin itu? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Teriknya matahari siang di pelabuhan besar itu terasa membakar kulit. Deretan kontainer berwarna merah, biru, dan kuning menjulang tinggi seperti tembok besi. Suara klakson truk dan teriakan mandor bersahut-sahutan, bercampur dengan deru mesin kapal yang baru merapat. Di tengah keramaian itu, seorang pria kurus berotot melangkah dengan pelan namun pasti. Bajunya lusuh, penuh lubang kecil di sana-sini, basah oleh keringat yang terus menetes dari dahinya. Dialah Naufal, lelaki berusia 33 tahun yang setiap hari memanggul karung-karung berat di bahunya. Nafasnya terengah, namun matanya tetap tajam menatap jalan yang harus dilalui. Saat ia baru saja menurunkan satu karung di gudang, suara tawa nyaring menusuk telinganya. Naufal menoleh, dan di sana berdiri sepasang pria dan wanita dengan penampilan mencolok. Sang wanita memakai gaun merah menyala, wajahnya dipoles riasan tebal, bibirnya tersenyum sinis. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan kemeja putih rapi. Tangan kanannya merangkul pinggang wanita itu sambil tertawa puas. Naufal, suara itu terdengar jelas, penuh ejekan. Astaga, lihatlah dirimu sekarang. Memikul karung seperti budak, basah kuyup penuh peluh. Kau semakin memalukan saja. Naufal menunduk sejenak, tangannya mengepal. Ia mengenali suara itu. Indri, mantan istrinya. Wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini berdiri dengan wajah sombong, seolah ingin menginjak harga dirinya. Indri menunjuk ke arahnya sambil tertawa terbahak. Kau tahu, seumur hidup kau bekerja seperti ini pun tidak akan bisa menyaingi kekayaan suamiku sekarang. Rangga jauh lebih berharga dari dirimu. Kau pikir aku menyesal meninggalkanmu? Sama sekali tidak. Rangga, pria berwajah licin itu, hanya tersenyum miring. Ia memandang Naufal dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Memang benar kata istriku. Dunia ini untuk orang-orang yang tahu cara bermain, bukan untuk pecundang sepertimu. Orang-orang di sekitar pelabuhan mulai menoleh. Sebagian ikut tertawa kecil, sebagian lagi hanya terdiam, tidak berani ikut campur. Naufal tetap berdiri tegak. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Hanya ketenangan yang membuat Indri semakin muak. Kau tidak akan pernah berubah, Naufal, lanjut Indri dengan nada menghina. Selamanya miskin, selamanya memalukan. Dan aku bersyukur sudah memilih jalan hidup yang jauh lebih indah bersama Rangga. Naufal menarik nafas dalam. Ia mengangkat karung berikutnya, meletakkannya di bahu tanpa menoleh lagi. Kakinya melangkah mantap, meninggalkan mereka yang masih tertawa puas. Namun di balik sorot matanya, ada rahasia besar yang tidak pernah diketahui siapapun. Rahasia yang suatu hari kelak akan mengguncang dunia Indri dan Rangga, lebih hebat dari yang bisa mereka bayangkan. Langkah Naufal terasa berat, bukan karena karung di bahunya, melainkan karena kata-kata Indri yang menusuk seperti pisau. Setiap tawa yang keluar dari mulut wanita itu seolah mengupas kembali luka lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dulu, saat mereka masih bersama, Naufal berusaha sekuat tenaga membahagiakan Indri. Ia rela bekerja serabutan dari pagi hingga malam hanya untuk memastikan meja makan tidak pernah kosong. Bagi Naufal,
Cukup melihat Indri tersenyum dan merasa tenang sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun ternyata, bagi Indri, itu semua tidak pernah cukup. Kenangan itu berputar di kepala Naufal saat ia melangkah menuju gudang. Bagaimana Indri sering mengeluh soal rumah sederhana yang mereka tinggali. Bagaimana ia membandingkan hidup mereka dengan tetangga yang memiliki mobil, sementara Naufal hanya mampu membeli motor tua. Bagaimana ia selalu berkata, "Aku muak hidup miskin begini. Aku ingin keluar dari semua ini." Hingga akhirnya, hari itu tiba. Dengan wajah dingin, Indri mengajukan perceraian. Ia sudah tidak tahan lagi dengan hidup sederhana. Naufal tidak menahan, hanya diam. Karena ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mampu mengubah hati Indri yang sudah beku oleh ambisi dan gengsi. Suara keras dari peluit mandor membuyarkan lamunannya. Naufal menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan bayangan masa lalu. Ia menurunkan karung di tumpukan barang, mengusap peluh dengan lengan bajunya yang penuh lubang. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar tawa Indri yang menggema, membuat dadanya sesak. Malamnya, Naufal pulang ke kamar kos sempitnya. Hanya ada ranjang kayu, kipas angin berdebu, dan sebuah meja kecil yang dipenuhi kertas catatan. Ia duduk, membuka sebuah buku hitam yang selalu ia sembunyikan. Di dalamnya ada catatan detail tentang aktivitas di pelabuhan, daftar kapal yang datang, nama pengirim, nomor kontainer, bahkan wajah-wajah mencurigakan yang sempat ia lihat. Ia menulis dengan rapi, sesekali berhenti, mendengarkan suara langkah dari luar. Setelah memastikan semuanya aman, ia kembali melanjutkan catatannya. Tatapannya berubah. Tidak lagi seperti kuli panggul biasa, melainkan seorang lelaki yang menyimpan misi besar. Sambil menutup buku itu, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Waktunya belum tiba, tapi sebentar lagi, semua akan terbongkar. Di luar sana, Indri mungkin sedang tertawa puas di rumah mewah bersama suami barunya. Mereka mengira hidupnya sudah sempurna, sementara Naufal hanyalah pecundang yang kalah. Padahal, tanpa mereka sadari, benang rahasia yang mereka bangun semakin hari semakin dekat untuk terjerat di leher mereka sendiri. Keesokan harinya, pelabuhan kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Truk-truk besar keluar masuk. Suara peluit dan teriakan mandor bercampur dengan debur ombak dari kejauhan. Naufal sudah terbiasa dengan semua itu. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat sejak ia membuka mata. Saat ia sedang menurunkan karung ketumpukan, suara derit rem mobil mewah terdengar di belakangnya. Semua mata pekerja menoleh. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di jalur yang biasanya hanya dilalui truk pengangkut. Dari dalam, keluar Rangga dengan kemeja putih dan celana hitam rapi. Di sampingnya, Indri turun anggun dengan gaun berwarna krem. Langkahnya penuh percaya diri. Orang-orang di sekitar langsung berbisik-bisik. Tidak setiap hari pasangan seperti itu muncul di area kerja kasar. Rangga menyalami salah satu petugas pelabuhan, lalu berbincang seolah ia pemilik tempat itu. Sementara Indri sibuk memperhatikan sekeliling, hingga matanya berhenti tepat pada sosok yang paling ia kenal. "Naufal," gumamnya dengan senyum miring, lalu suara tawanya pecah. "Astaga, ternyata kau masih di sini juga. Tetap dengan pekerjaan hina ini." Naufal menoleh sekilas, namun segera mengalihkan pandangan. Ia memanggul karung berikutnya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun Indri tidak berhenti. Ia melangkah mendekat, Rangga mengikutinya sambil menaruh tangan di punggung istrinya, menunjukkan seolah-olah itu miliknya. "Kau tahu, Naufal," ujar Indri lantang agar semua pekerja mendengar. "Aku tidak pernah menyesal meninggalkanmu. Hidupku sekarang jauh lebih baik. Penuh dengan kemewahan. Sementara kau, bahkan bajumu saja masih penuh lubang." Rangga terkekeh. Matanya meneliti Naufal dari ujung rambut sampai kaki. "Lihatlah, sayang, kau beruntung sudah bersama denganku. Jika tetap bersama orang seperti dia, kau mungkin masih tinggal di kamar kos bau dan makan nasi dengan lauk seadanya." Beberapa pekerja terdiam, tidak berani bicara. Ada yang menunduk. Ada pula yang pura-pura sibuk agar tidak terlibat. Namun di hati mereka,
Muncul rasa iba melihat bagaimana seorang lelaki dihina sedemikian rupa di depan banyak orang. Naufal meletakkan karung dengan tenang, lalu berdiri tegak. Tatapannya menembus, tidak pada Indri atau Rangga, melainkan jauh ke arah kapal yang baru merapat. Ada sesuatu yang ia perhatikan, sesuatu yang orang lain tidak menyadari. Setelah itu, ia kembali berjalan tanpa menanggapi satupun ejekan. Indri merasakan ketidakpedulian itu seperti tamparan. Wajahnya memerah. Ia menoleh pada Rangga. Lihatlah dia. Sombong sekali padahal tidak punya apa-apa. Rangga tersenyum tipis. Biarkan saja. Sebentar lagi dia akan sadar siapa yang benar-benar berkuasa. Namun mereka tidak tahu, setiap langkah diam Naufal, setiap tatapan matanya yang penuh perhitungan, sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, saat pelabuhan mulai sepi, Naufal kembali duduk di kamarnya. Ia membuka buku hitamnya, menulis cepat dengan pena. Nama Rangga kini tercatat di sana, disertai tanda merah besar di sampingnya. Ia berhenti sejenak, menatap nama itu dengan sorot mata dingin. Aku tahu siapa kau sebenarnya, Rangga. Dan saatnya akan tiba. Malam turun di pelabuhan. Cahaya lampu sorot menembus kabut tipis yang menyelimuti gudang-gudang besar. Suasana lengang, hanya terdengar suara rantai besi yang berayun tertiup angin dan gelegar ombak menghantam dermaga. Di salah satu sudut, pintu gudang terbuka perlahan. Sosok Naufal muncul. Langkahnya hati-hati. Ia tidak lagi membawa karung di pundaknya, melainkan sebuah tas kecil berwarna hitam. Wajahnya serius. Matanya awas meneliti setiap sudut. Ia berjalan melewati deretan kontainer, berhenti di depan sebuah kotak berwarna biru dengan tanda khusus di pintunya. Dari saku celananya, ia mengeluarkan kunci kecil yang tampak usang. Dengan cepat ia membuka gembok, lalu masuk ke dalam. Di dalam, suasana gelap dan pengap. Namun Naufal sudah menyiapkan senter kecil. Cahaya tipis itu menyorot isi kontainer yang tampak tidak biasa. Kotak-kotak kayu berukir, seolah-olah berisi barang antik mahal. Naufal membuka salah satunya dengan hati-hati. Matanya menyipit, bibirnya berdesis pelan. Seperti dugaanku. Di balik lapisan kayu yang dihias indah, tersembunyi plastik-plastik bening berisi serbuk putih. Jumlahnya tidak sedikit, memenuhi hampir seluruh kotak. Naufal menutup kembali kotak itu. Wajahnya tidak terkejut, melainkan dingin, seolah sudah lama menduga. Ia menyalakan alat kecil di tangannya. Kamera mini yang merekam bukti tanpa suara. Satu persatu kotak ia periksa, dan hasilnya sama. Semua barang antik hanyalah kedok. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Naufal mematikan senter, menahan napas, lalu bergerak cepat bersembunyi di balik tumpukan. Pintu kontainer berderit. Dua pria berjas hitam masuk sambil berbicara dengan suara rendah. Bos bilang barang harus segera dikirim malam ini. Polisi sudah mulai curiga. Tenang saja, selama ada nama Rangga, semua lancar. Naufal mendengarkan dengan teliti. Tangan kanannya meraih sesuatu dari pinggangnya. Pistol kecil dengan peredam. Namun ia tidak menembak. Hanya berjaga, menunggu waktu tepat. Setelah memastikan cukup bukti, Naufal menyelinap keluar tanpa suara. Ia menutup kontainer itu kembali, lalu berjalan menyusuri lorong gelap. Matanya menatap tajam ke arah gedung kantor pelabuhan di kejauhan, tempat Rangga sering terlihat. Malam itu, di kamarnya, Naufal membuka buku hitamnya lagi. Ia menulis dengan cepat, tangannya tegas. Nama Rangga kini dilingkari besar dengan tanda merah pekat. Di luar jendela, suara motor lewat memecah kesunyian. Namun hati Naufal tetap tenang. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Dunia Indri dan Rangga yang penuh tawa dan kemewahan akan segera runtuh, hancur oleh kebenaran yang tak bisa mereka hindari. Sementara itu, jauh dari pelabuhan, di sebuah kawasan elit berdiri rumah mewah bergaya modern dengan pagar tinggi dan lampu taman yang berkilau. Rumah itu adalah milik Rangga, tempat Indri kini tinggal setelah meninggalkan Naufal. Malam itu, Indri duduk di ruang tamu yang megah. Sofa empuk, meja marmer,
dan lampu gantung kristal berkilauan di atas kepalanya. Namun wajahnya tampak murung. Ia menatap layar ponsel, membaca pesan dari temannya yang bertanya tentang gosip bisnis suaminya. Indri mengernyit. Hatinya sedikit tidak tenang. Sayang, suara Rangga memecah lamunannya. Lelaki itu turun dari lantai 2 dengan kemeja santai. Rambutnya masih basah usai mandi. Ia menepuk bahu Indri, lalu duduk di sampingnya. Kenapa wajahmu muram? Bukankah ini hidup yang kau inginkan? Mewah, tenang, dan serba cukup. Indri tersenyum tipis. Hanya, aku mendengar orang-orang mulai berbisik tentang bisnis barang antikmu. Katanya, ada yang janggal. Rangga menatapnya tajam, lalu tiba-tiba tertawa keras. Itu hanya omong kosong orang iri. Kau tidak perlu tahu terlalu banyak. Indri, percayalah, semuanya baik-baik saja. Indri terdiam, namun ada rasa ragu yang mulai tumbuh di hatinya. Selama ini, ia hanya mendengar kata-kata Rangga dan menikmati kemewahan. Ia tidak pernah benar-benar tahu dari mana semua uang itu datang. Rangga lalu berdiri, berjalan ke rak buku besar di ruang tamu. Ia menarik salah satu buku, dan rak itu bergerak perlahan membuka pintu rahasia. Indri terbelalak, namun Rangga segera menutup kembali sebelum ia sempat melihat apa yang ada di dalam. Tidak semua hal bisa kau ketahui sekarang, Indri, ucap Rangga dengan nada dingin. Ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi rahasia. Indri menggigit bibir. Perasaan tidak enak semakin kuat. Namun ia mencoba menepisnya, karena terlalu menikmati kenyamanan yang kini ia miliki. Di sisi lain, Naufal sedang duduk di kamar kosnya yang sempit, menyalakan lampu kecil. Ia membuka radio komunikasi kecil, mendengarkan laporan dari rekan yang tersebar di pelabuhan lain. Informasi yang masuk semakin jelas. Semua jejak mengarah ke Rangga. Naufal menutup komunikasi, lalu menatap buku hitamnya lagi. Ia membisikkan kata-kata yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Tidak lama lagi, semua topeng akan jatuh. Dan di malam itu, dua dunia yang berbeda berjalan berdampingan. Dunia Indri yang penuh kemewahan namun syarat kebohongan, dan dunia Naufal yang penuh kesederhanaan namun menyimpan kebenaran besar yang siap mengguncang semuanya. Pagi itu, pelabuhan lebih sibuk dari biasanya. Kapal asing merapat, truk besar antre di jalur bongkar muat, dan para pekerja berlari-lari kecil membawa barang. Naufal berdiri di tepi dermaga, matanya menatap tajam pada sebuah kontainer yang baru saja diturunkan. Dari luar, kontainer itu terlihat biasa, namun ada tanda kecil di pojoknya. Hanya orang terlatih yang bisa mengenali. Ia mencatat dengan cepat di buku kecil yang selalu ia sembunyikan. Saat melangkah pergi, seorang pekerja lain menghampirinya, pura-pura membawa rokok. Dengan gerakan cepat, lelaki itu menyelipkan secari kertas ke tangan Naufal. Tanpa ekspresi, Naufal menyimpan kertas itu di sakunya, lalu kembali mengangkat karung seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, di kamar kos yang sempit, ia membuka kertas itu. Hanya ada beberapa kata singkat. Jaringan Rangga semakin luas. Pengiriman besar dalam 2 minggu. Naufal menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Semua bukti mulai menyatu, membentuk gambaran besar tentang siapa sebenarnya Rangga. Namun waktunya belum tepat untuk bergerak. Ia harus terus menyamar. Harus terus terlihat lemah agar musuh tidak waspada. Di sisi lain, Indri sedang menikmati sore di rumah mewahnya. Ia duduk di balkon lantai 2, mengenakan gaun sutra, meminum jus segar sambil menatap halaman luas. Namun hatinya tidak benar-benar tenang. Sejak malam Rangga membuka rak rahasia itu, pikirannya tidak berhenti bertanya-tanya. Ketika Rangga pulang dengan wajah tegang, Indri mencoba mendekat. Kau terlihat lelah. Ada masalahkah dengan bisnis? Tanyanya hati-hati. Rangga menoleh cepat. Tatapannya tajam. Jangan ikut campur, Indri. Tugasmu hanya mendampingi aku, bukan mempertanyakan urusanku. Suaranya dingin, membuat Indri terdiam. Hatinya semakin resah. Malam semakin larut. Naufal berjalan melewati gang sempit menuju sebuah warung kopi tua. Dari luar,
Tempat itu terlihat biasa, hanya beberapa pria tua bermain catur. Namun di dalam, ruangan kecil di belakang warung berubah menjadi pusat pertemuan rahasia. Beberapa pria berpakaian sederhana sudah menunggu. Naufal duduk, meletakkan buku catatannya di meja. Semua mengarah pada Rangga. Dia bukan sekadar pemain kecil, dia pusat jaringan ini. Suaranya pelan namun tegas. Salah satu pria menanggapi, kami butuh kepastian sebelum bergerak. Jika salah langkah, orang-orang penting di belakangnya bisa melindungi dia. Naufal mengangguk. Aku akan dapatkan buktinya. Aku sudah terlalu lama melihat kejahatan ini berjalan. 3 bulan terakhir, semuanya semakin jelas. Waktunya hampir tiba. Malam itu, setelah pertemuan usai, Naufal kembali ke kosnya. Ia membuka jendela kecil, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Tangannya mengepal di atas meja. Dalam diam, ia bersumpah, kebenaran ini akan ia buka. Dan ketika saat itu tiba, semua orang yang menertawakannya akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari berganti, pelabuhan kembali ramai. Naufal menjalani rutinitasnya seperti biasa, memanggul karung demi karung, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik wajahnya yang tenang, pikirannya penuh dengan strategi. Setiap pergerakan Rangga ia perhatikan, setiap percakapan samar yang terdengar ia simpan baik-baik. Siang itu, matahari begitu terik hingga membuat peluh mengalir deras di wajahnya. Saat sedang beristirahat di bawah pohon dekat dermaga, seorang pekerja baru duduk di sampingnya. Wajahnya asing, namun matanya tajam. Lelaki itu berbisik tanpa menoleh. Mereka mulai curiga. Seseorang mengawasi gerak-gerikmu. Naufal tetap menunduk. Tangannya meremas botol air minum plastik. Siapa? Tanyanya lirih. Anak buah Rangga. Mereka tidak percaya kau hanya seorang kuli panggul. Hati-hati, satu langkah salah, penyamaranmu bisa runtuh. Sebelum Naufal sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu berdiri, menyalakan rokok, lalu pergi begitu saja. Naufal menatap punggungnya hingga menghilang di antara kerumunan. Rasa waspada semakin kuat dalam dirinya. Sore menjelang malam, Naufal kembali ke kamar kosnya. Ia duduk di meja kecil, membuka buku hitamnya. Jari-jarinya menuliskan catatan baru. Pengawasan mulai ketat. Tidak boleh lengah. Rencana harus dipercepat. Namun hatinya tidak hanya diganggu oleh tugas. Wajah Indri kembali terbayang. Kata-katanya, tawanya, dan tatapan merendahkan itu terus terngiang. Naufal menarik napas panjang, mencoba mengusir semua rasa sakit. Tapi luka itu sulit hilang, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Di sisi lain, Indri mulai merasakan sesuatu yang aneh di rumah mewahnya. Malam itu, saat ia turun ke dapur, ia mendengar suara Rangga berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya rendah, namun cukup jelas untuk membuat Indri terdiam di tangga. Jangan biarkan barang itu jatuh ke tangan mereka. Jika ada yang menghalangi, singkirkan. Aku tidak peduli caranya, ucap Rangga dengan nada dingin. Indri menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu tidak terdengar seperti urusan barang antik. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Namun sebelum ia sempat kembali ke kamarnya, langkah Rangga terdengar mendekat. Indri buru-buru naik ke atas. Pura-pura tertidur saat Rangga masuk. Di ranjang empuknya, Indri menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan pada suaminya sendiri. Malam itu, dua jiwa berbeda sama-sama terjaga. Naufal yang bersiap dengan misi besar, dan Indri yang mulai dihantui keraguan pada keputusan hidupnya. Bayangan rahasia itu kian jelas, dan benang-benang misteri semakin menjerat mereka semua. Langit malam di pelabuhan berwarna kelabu, cahaya lampu sorot berpendar redup, menyinari kontainer-kontainer yang menjulang seperti dinding raksasa. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau solar, membuat suasana semakin menekan. Naufal berjalan cepat melewati jalur sempit antara kontainer. Langkahnya teratur, namun matanya terus bergerak waspada. Tiba-tiba, dari balik bayangan,
sebuah mobil van hitam berhenti mendadak. Pintu samping terbuka. Dua pria berjas hitam turun dengan ekspresi kaku. "Bos ingin kau ikut," ucap salah satu dari mereka dingin. "Sekarang?" Naufal menatap tajam, namun ia tidak menolak. Ia tahu, menolak hanya akan membuat penyamarannya runtuh lebih cepat. Dengan tenang, ia masuk ke dalam mobil itu. Pintu ditutup keras, dan van melaju kencang meninggalkan pelabuhan. Perjalanan terasa lama. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang berkelip sesekali. Naufal duduk di kursi tengah. Dua pria itu mengawasinya dari kanan dan kiri. Di wajahnya tidak terlihat ketakutan, hanya ketenangan yang membuat siapapun sulit membaca pikirannya. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gudang besar di pinggiran kota. Pintu besi terbuka otomatis, menampakkan halaman luas dengan beberapa orang berjaga. Naufal digiring masuk, hingga tiba di sebuah ruangan yang terang dengan lampu neon. Di sana, Rangga sudah menunggu. Ia duduk di kursi kulit dengan senyum tipis di wajahnya, seolah menikmati permainan. Di tangannya ada segelas anggur merah yang ia putar pelan. "Ah, Naufal," sambut Rangga dengan nada sinis. "Aku sering mendengar tentangmu. Mantan suami Indri, kuli panggul yang keras kepala. Tapi akhir-akhir ini, aku curiga, kau lebih dari sekadar kuli." Naufal berdiri tenang, tidak bereaksi. Rangga bangkit, berjalan mendekat, menepuk bahu Naufal. "Aku punya indera tajam untuk orang-orang yang berbeda. Kau bukan pekerja biasa, bukan?" Suasana ruangan menegang. Anak buah Rangga merapatkan lingkaran, siap jika terjadi sesuatu. Namun Naufal tetap diam. Matanya lurus menatap Rangga tanpa goyah. Rangga terkekeh, lalu berbalik. "Tenang saja. Aku bukan musuhmu, selama kau tahu posisi. Ingat, aku pria dermawan. Lihat saja, bahkan mantan istrimu kini hidup bagai ratu di sisiku." Nama Indri membuat dada Naufal bergetar. Namun ia segera menguasai diri, menjaga rahasia agar tidak terbongkar. "Pergilah," ujar Rangga akhirnya. "Anggap ini peringatan. Aku tidak suka ada orang yang terlalu ingin tahu." Naufal keluar dari gudang itu dengan langkah tenang. Namun di dalam hatinya, bara api menyala semakin kuat. Ia kini tahu, Rangga sudah mulai mencurigainya. Waktu untuk bergerak semakin dekat, sebelum semuanya terlambat. Di rumah mewahnya, Indri duduk termenung di depan cermin besar. Gaun tidur sutra yang ia kenakan tidak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menghantui. Bayangan wajahnya sendiri terlihat pucat. Matanya bengkak karena kurang tidur. Sejak malam ia mendengar percakapan Rangga di telepon. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Pintu kamar berderit. Rangga masuk dengan wajah masam. Jas hitamnya masih melekat, meski malam sudah larut. Indri menoleh, mencoba tersenyum. Namun tatapan tajam Rangga membuat senyumnya hilang begitu saja. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya Indri pelan. Rangga meletakkan tas kerjanya di meja, lalu mendekat. "Kau terlalu banyak bertanya akhir-akhir ini. Ingat, Indri, ada hal-hal yang tidak perlu kau tahu." Suaranya rendah, namun tekanan di setiap kata membuat Indri bergidik. "Aku hanya khawatir," jawab Indri gugup. Orang-orang mulai berbisik. Mereka bilang bisnis barang antikmu aneh. Katakanlah padaku, Rangga, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Rangga mendadak tertawa. Tawa keras yang membuat Indri semakin takut. "Kau pikir aku akan menjawab? Kau pikir aku begitu bodoh untuk membuka rahasia pada wanita yang hanya mencintai kemewahan?" Ucapan itu menusuk hati Indri. Ia membeku. Teringat masa lalu bersama Naufal. Walau sederhana, Naufal tidak pernah sekalipun merendahkannya dengan kata-kata seperti itu. Rangga mendekat, menatap Indri lurus. "Jangan coba-coba mengkhianatiku. Jika kau membuka mulut, bukan hanya kau yang akan menyesal, tapi semua orang yang kau kenal." Indri menelan ludah. Wajahnya memucat. Malam itu ia terbaring di ranjang empuk. Namun tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa terjebak dalam sangkar emas yang menakutkan. Sementara itu,
Di kamar kos sempitnya, Naufal menyalakan lampu kecil dan membuka buku hitam. Tangannya menulis cepat. Rangga mulai lengah, emosi mudah meledak. Titik lemah mulai terlihat. Ia menutup buku, lalu membuka laci kecil di bawah meja. Di dalamnya tersimpan lencana kecil berwarna perak, berkilau di bawah cahaya redup. Lencana itu adalah identitas sejatinya, yang selama ini ia sembunyikan. Naufal menggenggamnya erat, lalu kembali menyimpannya. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Wajahnya keras penuh tekad. Ia tahu, pertempuran besar sudah semakin dekat. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada lagi tempat bagi kebohongan untuk bersembunyi. Malam itu, pelabuhan tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa truk yang masih keluar masuk, sementara sebagian besar pekerja sudah pulang. Naufal berjalan perlahan di antara kontainer. Matanya menatap tajam ke arah dermaga. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ia tahu malam itu akan ada pergerakan besar. Informasi yang ia dapat dari rekan rahasianya menyebutkan, pengiriman barang Rangga akan tiba. Namun kali ini, ia tidak hanya datang untuk mengamati, ia datang untuk menyiapkan jebakan. Di balik jaket lusuhnya, Naufal membawa alat kecil berbentuk kotak. Itu adalah pelacak digital, cukup canggih untuk menandai lokasi barang. Dengan cekatan, ia menempelkan alat itu ke salah satu kontainer yang baru saja diturunkan. Gerakannya halus, seperti kuli yang sekadar memeriksa kondisi barang. Tidak ada yang curiga. Namun tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang. "Hei, kau! Sedang apa di sana?" Naufal menoleh, seorang pria berbadan kekar dengan wajah kasar mendekat. Matanya penuh kecurigaan. Itu adalah salah satu anak buah Rangga yang pernah ia lihat di gudang rahasia. "Aku hanya memastikan karung-karung ini tidak robek," jawab Naufal datar. Tangannya tetap bergerak pelan menutup gembok kontainer. Pria itu mendengus, lalu menatap Naufal dari kepala hingga kaki. "Aku sering melihatmu di sekitar sini. Tapi ada sesuatu yang aneh darimu. Kau tidak terlihat seperti kuli biasa." Naufal tidak menjawab. Ia mengangkat karung di dekat kakinya, lalu berjalan pergi dengan tenang. Namun ia tahu, mulai malam itu, ia akan diawasi lebih ketat. Di kejauhan, lampu kapal asing mulai terlihat. Dari balik kegelapan, siluet besar perlahan merapat ke dermaga. Suara mesin berat menggema, menandakan barang-barang baru siap diturunkan. Naufal berdiri di balik kontainer, matanya menyipit. "Ini saatnya," gumamnya pelan. Di sisi lain, Indri terjaga di kamarnya yang megah. Hatinya gelisah. Bayangan kata-kata Rangga terus menghantui. Ia melangkah ke balkon, menatap keluar rumah. Jalanan tampak sepi, namun ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Perasaan itu semakin kuat, membuatnya sadar, dunia yang ia pilih tidak seindah yang terlihat. Ada rahasia besar yang bisa menghancurkan semuanya kapan saja. Sementara itu, Naufal mencatat di buku hitamnya, barang diturunkan malam ini. Jebakan sudah terpasang. Waktu semakin dekat. Di antara dinginnya malam, ketegangan mulai merambat. Rahasia perlahan keluar ke permukaan, dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikan arus kebenaran yang sebentar lagi akan pecah. Kapal asing itu merapat dengan suara berderak. Rantai besi diturunkan, dan kren raksasa mulai mengangkat kontainer satu persatu. Lampu sorot menembus gelap malam, membuat bayangan panjang menari di pelabuhan. Naufal berdiri di balik tumpukan karung, matanya tajam mengamati setiap gerakan. Anak buah Rangga mondar-mandir, memberi instruksi dengan suara keras. Mereka tampak gelisah, seolah sadar bahwa malam ini penuh risiko. Naufal mencatat dalam pikirannya, lalu perlahan bergerak mendekat ke dermaga. Tangannya menyentuh saku jaket, memastikan alat perekam kecil yang selalu ia bawa ada di sana. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar. Dari mobil hitam mewah yang berhenti tak jauh, Rangga turun dengan setelan jas gelap. Wajahnya penuh percaya diri, seolah pelabuhan itu miliknya. Di sampingnya, tanpa diduga, Indri ikut turun. Wajah wanita itu tampak bingung.
Namun Rangga menarik tangannya, seolah ingin menunjukkan kekuasaan. "Lihatlah, sayang," ujar Rangga lantang. "Semua ini adalah milikku. Bisnis yang membuat kita hidup mewah. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku." Indri menelan ludah. Matanya menyapu kontainer yang diturunkan. Ia sadar, barang-barang itu terlalu banyak untuk sekadar disebut koleksi antik. Hatinya berdegup kencang. Rasa takut yang selama ini ia tekan kini meledak. Di sisi lain, Naufal mendekat lebih jauh, bersembunyi di balik truk besar. Ia mengeluarkan kamera kecil, merekam jelas wajah Rangga, anak buahnya, dan kontainer yang sedang dibongkar. Setiap detik direkam sebagai bukti tak terbantahkan. Namun langkahnya terhenti ketika salah satu anak buah Rangga menoleh. Mata mereka bertemu. Waktu seakan melambat. Udara menjadi berat. "Siapa itu?" teriak lelaki itu sambil menunjuk ke arah Naufal. Keributan pun pecah. Beberapa orang berlari mendekat. Senjata tajam terhunus. Naufal berbalik, melompat ke sisi lain dermaga, berlari di antara tumpukan karung dan kontainer. Suara langkah kaki mengejarnya, disertai teriakan kasar. Indri terpaku di tempatnya. Matanya mengikuti sosok yang berlari itu. Hatinya tersentak. Meski wajah lelaki itu samar dalam cahaya, ia mengenali cara berjalannya, tubuh kurus berotot yang begitu familiar. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara gemetar. "Itu Naufal." Rangga menoleh cepat. "Apa kau bilang?" Namun Indri terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Malam itu, kebenaran mulai membuka tirai, menyeret semua orang ke dalam pusaran yang tidak bisa mereka hindari. Langkah kaki bergemuruh di dermaga. Suara teriakan bercampur dengan gesekan sepatu di atas aspal basah. Naufal berlari cepat, melompat melewati tumpukan karung, lalu bersembunyi di balik sebuah kontainer. Nafasnya teratur, meski detak jantungnya berdentum keras. Beberapa pria bersenjata tajam mendekat. "Dia ke arah sini. Cari sampai dapat." Suara mereka menggema. Lampu senter menyapu gelap, membuat bayangan panjang menari-nari di dinding kontainer. Naufal menunggu momen tepat. Begitu salah satu pria melewati sudut, ia bergerak cepat. Satu pukulan keras menghantam leher, membuat pria itu jatuh tak sadarkan diri. Senjata yang terlepas ia tendang jauh, lalu kembali menghilang ke dalam bayangan. Namun dari kejauhan, mata Indri terpaku. Ia menyaksikan semua dengan jelas. Cara Naufal bergerak, ketenangan wajahnya, semuanya tidak mungkin dilakukan seorang kuli panggul biasa. Dadanya bergetar, matanya membesar. Tidak ada lagi keraguan. Lelaki itu benar-benar Naufal. "Tidak, ini tidak mungkin." Suaranya bergetar lirih. Rangga yang berdiri di sampingnya mendengar, lalu menoleh cepat. "Apa maksudmu? Kau mengenalnya?" Indri tidak menjawab. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Rangga menatapnya curiga, lalu mendekatkan wajahnya. "Katakan padaku, Indri, siapa dia sebenarnya?" Indri menunduk. Air matanya menetes. Dalam hatinya, penyesalan mulai menggerogoti. Lelaki yang dulu ia hina dan tinggalkan, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan sederhana. Sementara itu, Naufal berhasil lolos dari pengepungan. Ia melompat ke arah dermaga yang lebih sepi, lalu mengeluarkan alat komunikasi kecil dari saku. Dengan suara pelan, ia berkata, "Semua sudah terekam. Bukti semakin kuat. Siapkan langkah berikutnya." Dari ujung lain, suara berat menjawab, "Kami siap. Tunggu aba-aba. Naufal, waktunya hampir tiba." Ia menutup komunikasi, lalu berdiri tegak di tepi dermaga. Angin laut menerpa wajahnya, membawa dingin malam. Matanya menatap jauh ke arah lampu kota yang berkelip. Di balik kegelapan, hatinya berbisik, saatnya kebenaran keluar. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi tempat bagi Rangga untuk bersembunyi, juga tidak ada ruang bagi Indri untuk lari dari penyesalannya. Malam berikutnya, pelabuhan dijaga lebih ketat. Truk-truk besar berbaris, petugas resmi mondar-mandir,
Namun di sela keramaian itu anak buah Rangga tetap leluasa memberi perintah. Mereka yakin, jaringan yang melindungi mereka terlalu kuat untuk disentuh hukum. Naufal berdiri di antara para pekerja, mengenakan pakaian lusuh yang sama. Ia kembali memanggul karung, menunduk seperti biasa. Namun di balik wajah tenang itu, matanya terus mengamati. Malam ini, ia tahu, waktunya semakin dekat. Dari arah lain, Rangga muncul dengan mobil mewah. Indri turun bersamanya. Wajahnya pucat dan tatapannya gelisah. Sejak malam ia melihat Naufal di dermaga, pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Ada penyesalan, ada ketakutan, ada juga rasa malu yang menyesakkan dada. "Kenapa kau terlihat muram, Indri?" tanya Rangga dengan nada curiga. Indri menggeleng cepat. "Aku hanya lelah." Namun Rangga tidak mudah percaya. Ia menatap Indri lama, seolah mencari kebohongan. Lalu ia berbisik, "Ingat, jangan pernah mengkhianatiku. Jika kau mencoba, kau akan kehilangan segalanya." Ucapan itu membuat Indri semakin takut. Ia hanya bisa diam, sementara di dalam hatinya, bayangan Naufal terus muncul. Lelaki yang dulu ia hina habis-habisan, ternyata jauh lebih berarti daripada yang ia kira. Di sisi lain dermaga, Naufal bergerak mendekat ke sebuah kontainer yang baru diturunkan. Tangannya menempelkan alat kecil di bagian bawah, pelacak yang terhubung langsung dengan tim rahasia. Ia berjongkok seperti pekerja yang sedang memeriksa barang, hingga tak seorang pun curiga. Namun tiba-tiba, suara langkah berat terdengar mendekat. Seorang pria kekar, anak buah Rangga yang semalam mencurigainya, berdiri di belakangnya. "Hei, kau lagi-lagi ada di sini?" tanyanya dengan mata menyipit. Naufal menoleh, wajahnya datar. "Aku hanya memastikan karung ini tidak robek." Pria itu mendekat lebih dekat, tatapannya tajam. "Aku tidak percaya. Kau terlalu aneh untuk seorang kuli." Ketegangan memuncak. Namun sebelum pria itu sempat berbuat lebih jauh, suara sirene dari kejauhan tiba-tiba meraung, mendekat semakin cepat. Semua orang di dermaga menoleh. Wajah mereka panik. Truk polisi dan mobil hitam tanpa tanda meluncur masuk ke area pelabuhan. Lampu biru berputar. Suara perintah terdengar lantang. "Jangan bergerak. Ini penggerebekan." Indri terkejut. Matanya membesar. Rangga mendadak pucat. Wajah percaya dirinya hilang. Ia menoleh ke segala arah, berusaha mencari jalan kabur. Di tengah kekacauan itu, Naufal berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunduk sebagai kuli panggul. Wajahnya keras, penuh wibawa. Saat sorot lampu mobil polisi menyorotnya, anak buah yang tadi curiga mendadak terdiam, menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan di detik itu juga, permainan Rangga mulai terbongkar. Sorot lampu biru berputar liar. Suara teriakan aparat bercampur dengan bunyi tembakan peringatan yang meletup di udara. Pekerja pelabuhan berlarian. Sebagian bersembunyi di balik kontainer. Anak buah Rangga panik. Ada yang mencoba kabur. Ada pula yang mengangkat senjata. Namun segera dipukul jatuh oleh tim yang menyergap. Rangga berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Tangannya mengepal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak pernah menyangka serangan mendadak itu bisa menembus jaringan perlindungannya. Indri di sampingnya bergetar hebat. Tubuhnya limbung. Di tengah hiruk-pikuk, langkah kaki tegas terdengar. Naufal maju ke depan, tidak lagi menunduk atau menyembunyikan diri. Sorot lampu polisi jatuh tepat di wajahnya. Ia berdiri tegak, lalu membuka jaket lusuh yang selama ini melekat di tubuhnya. Dari dalam, ia mengeluarkan lencana perak kecil yang berkilau di bawah cahaya. Suasana langsung hening seketika. Anak buah Rangga ternganga. Beberapa aparat yang baru masuk memberi hormat singkat. Semua mata kini tertuju pada sosok yang selama ini dianggap hanya kuli panggul. Indri menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. "Allah!" Suaranya tercekat. Tubuhnya bergetar hebat. Laki-laki yang dulu ia hina, yang ia tinggalkan demi mengejar kemewahan, kini berdiri gagah sebagai agen intelijen khusus. Rangga melangkah mundur. Wajahnya tak percaya. "Tidak,
Ini tidak mungkin. Kau hanya kuli miskin. Mana mungkin? Mana mungkin kau? Naufal menatapnya lurus. Tatapannya dingin dan tajam. Aku memang memilih hidup sederhana. Bukan karena miskin, tapi karena tugasku mengharuskan begitu. Dan malam ini, semua kebohonganmu berakhir, Rangga. Aparat bergerak cepat, mengepung Rangga dan anak buahnya. Suara borgol berderit ketika tangan-tangan mereka dikunci ke belakang. Rangga memberontak, berteriak tak karuan, namun tidak ada lagi yang peduli. Indri terduduk di tanah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya digempur penyesalan yang tidak terbendung. Semua ejekan, semua hinaan yang ia lontarkan pada Naufal kini berbalik menusuk dirinya sendiri. Sementara itu, para aparat berdiri memberi hormat kepada Naufal. Sorot mata mereka penuh hormat, suara lantang terdengar. "Siap, Komandan." Naufal hanya mengangguk singkat. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Baginya, tugas yang selesai lebih penting daripada semua itu. Malam itu, identitas yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap. Dan bersama itu pula, topeng Rangga runtuh, hancur di hadapan semua orang. Teriakan aparat menggema di seluruh dermaga. "Tangkap mereka! Jangan ada yang lolos!" Lampu sorot menyorot tajam, membuat semua orang tak punya tempat untuk bersembunyi. Anak buah Rangga yang mencoba melawan langsung dilumpuhkan, sementara yang lain dipaksa tiarap di tanah dengan borgol mengikat tangan mereka. Rangga masih berusaha melawan. Wajahnya merah padam, matanya liar mencari jalan kabur. "Aku tidak bersalah. Semua ini fitnah," teriaknya. Namun aparat tidak goyah. Bukti sudah ada di tangan. Kontainer yang berisi serbuk putih kini dibuka satu persatu. Isinya memperlihatkan kebenaran yang tak terbantahkan. Indri menyaksikan semuanya dengan mata yang membesar. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan rumah mewah, mobil mahal, dan segala kemewahan yang ia banggakan selama ini berasal dari bisnis kotor yang memakan banyak korban. Naufal berdiri tegak di depan kerumunan. Wajahnya dingin. Tatapannya tidak lagi pada Indri. Tidak lagi pada masa lalu yang penuh luka. Ia hanya fokus memastikan semua orang yang terlibat tertangkap. Dengan isyarat tangannya, aparat menyebar ke segala arah, menyisir setiap sudut dermaga. Beberapa saat kemudian, laporan masuk melalui radio komunikasi. Semua titik aman. Barang bukti sudah diamankan. Target utama berhasil ditangkap. Naufal mengangguk singkat. Langkahnya perlahan mendekati Rangga yang kini berlutut di tanah. Kedua tangannya terborgol. Wajah Rangga penuh amarah, namun juga ketakutan. "Kau, siapa sebenarnya kau?" Suaranya parau, bercampur putus asa. Naufal menunduk sedikit. Suaranya rendah namun tegas. "Aku hanya pria yang kau hina sebagai kuli panggul. Tapi tugasku jauh lebih besar daripada yang kau pahami." Rangga terdiam. Tubuhnya lemas, seolah semua tenaga menguap dari dirinya. Indri yang duduk tak jauh dari situ, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, penyesalan menghantam bertubi-tubi. Ia teringat bagaimana ia meninggalkan Naufal, bagaimana ia menertawakannya di depan orang banyak. Dan kini, kebenaran terkuak dengan cara yang begitu menyakitkan baginya. Aparat menarik Rangga ke mobil tahanan. Suaranya menggema di tengah malam. Naufal hanya menatap sebentar, lalu membalikkan badan. Di belakangnya, puluhan aparat memberi hormat. Suasana berubah hening, hanya suara laut yang terdengar, seolah menjadi saksi dari malam yang penuh dengan pengungkapan. Bagi Naufal, ini bukan akhir. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Namun satu hal pasti, malam itu adalah titik balik, di mana semua ejekan berubah menjadi penghormatan. Pagi itu, halaman kantor kepolisian dipenuhi wartawan. Kamera berderet. Lampu kilat menyala tanpa henti. Mobil tahanan yang membawa Rangga berhenti di depan gedung. Pintunya dibuka, dan pria itu diturunkan dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, kemeja mahalnya kusut. Sama sekali berbeda dengan sosok angkuh yang dulu selalu dipamerkan. Indri ikut dibawa,
bukan sebagai tersangka, melainkan untuk dimintai keterangan. Namun langkahnya gontai, wajahnya basah oleh air mata. Gaun mahal yang ia kenakan malam sebelumnya kini tampak berantakan. Rambutnya kusut, sorot matanya kosong. "Bu, apakah benar Anda tahu bisnis suami baru Anda?" teriak seorang wartawan. "Apakah Anda terlibat?" tanya yang lain. Indri hanya menunduk, menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Semua orang menatapnya dengan pandangan sinis, berbeda jauh dari kekaguman yang dulu ia dambakan. Di sisi lain halaman, Naufal muncul dengan pakaian dinas lengkap. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap. Seluruh aparat yang berjaga memberi hormat kepadanya. Wartawan segera beralih. Kamera mengarah pada sosok yang sebelumnya mereka anggap hanyalah pekerja kasar. "Pak, benarkah Anda yang memimpin operasi ini? Bagaimana bisa seorang kuli panggul ternyata agen intelijen?" Naufal tidak menjawab. Ia hanya berjalan lurus melewati kerumunan. Wajahnya datar, tidak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Baginya, sorotan kamera tidak lebih penting daripada kebenaran yang harus ditegakkan. Indri menatapnya dari kejauhan. Air matanya kembali mengalir deras. Dalam hati ia berteriak, "Seandainya aku tidak meninggalkanmu, seandainya aku tidak buta oleh kemewahan." Namun penyesalan itu datang terlambat. Saat Rangga dibawa masuk ruang tahanan, ia sempat menoleh pada Indri. "Semua ini salahmu. Jika kau tidak cerewet, aku tidak akan lengah," teriaknya penuh amarah. Indri terhuyung, tubuhnya gemetar, tangisnya pecah semakin keras. Naufal berhenti sejenak, menoleh sekilas pada Indri. Tatapannya tidak lagi marah, namun juga tidak penuh kasih. Hanya dingin, seolah semua ikatan masa lalu telah benar-benar putus. Tanpa sepatah kata pun, ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan Indri yang terpuruk sendirian di bawah tatapan banyak orang. Hari itu, seluruh kota berbicara tentang pengungkapan besar. Nama Rangga tercatat di setiap berita, bukan lagi sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai bandar narkoba antar negara. Dan nama Naufal disebut sebagai pahlawan yang selama ini menyamar di balik kesederhanaan. Namun bagi Naufal sendiri, semua itu hanyalah bagian dari tugas. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak pernah mudah, penuh pengorbanan, bahkan kehilangan. Siang itu, markas besar dipenuhi suasana hikmat. Deretan mobil dinas terparkir rapi, bendera berkibar di halaman, dan pasukan berdiri tegak membentuk barisan. Semua mata tertuju pada satu sosok yang baru saja melangkah masuk dengan seragam lengkap. Wajahnya tegas, langkahnya penuh wibawa. Sosok itu adalah Naufal. Begitu ia tiba di depan barisan, komandan upacara memberi aba-aba. "Hormat, gerak!" Suara keras menggema. Ratusan pasukan serentak memberi hormat. Suasana seketika sunyi, hanya suara angin yang menyentuh bendera. Naufal berdiri tegap, matanya lurus ke depan. Tidak ada senyum bangga, tidak ada sorot sombong. Hanya ketenangan seorang pria yang tahu, ini hanyalah bagian dari tanggung jawabnya. Namun di balik ketegasannya, ada getaran halus di dadanya. Ia teringat bagaimana ia dulu berdiri di pelabuhan, dihina sebagai kuli panggul, ditertawakan mantan istrinya. Kini, di tempat ini, ratusan orang memberi hormat padanya. Di ruang berbeda, Indri menyaksikan semuanya dari layar televisi. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena tangis yang tak pernah berhenti sejak malam penggerebekan. Ia melihat Naufal berdiri gagah, dihormati banyak orang. Air matanya kembali jatuh, tubuhnya bergetar. "Allah, aku telah salah besar." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Sementara itu, di markas, acara penghormatan berlanjut. Komandan tertinggi maju, menyerahkan sebuah penghargaan resmi kepada Naufal. Semua orang bertepuk tangan, sorot mata mereka penuh kebanggaan. Namun Naufal hanya mengangguk singkat. Ia menerima penghargaan itu, lalu menyimpannya tanpa banyak kata. Baginya, bukan penghargaan yang terpenting, melainkan kebenaran yang ditegakkan dan tugas yang terselesaikan. Setelah acara usai, beberapa rekan mendekat, menepuk bahunya dengan senyum bangga. "Kami tahu kau mampu.
Naufal, kau luar biasa. Ia hanya menjawab dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ada kelegaan, namun juga ada luka yang tak pernah benar-benar hilang. Luka dari masa lalu yang membuatnya memilih jalan sunyi, hidup sederhana agar tak ada yang tahu siapa dirinya. Di luar markas, langit cerah, burung-burung beterbangan. Namun di hati Indri yang kini duduk sendirian di rumah mewah yang sudah disita, hanya ada mendung yang tak pernah reda. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah kembali sama. Dan bagi Naufal, langkahnya baru saja dimulai menuju babak baru. Sore itu, setelah acara penghormatan di markas besar selesai, Naufal berjalan keluar dengan seragam lengkap. Di halaman, beberapa aparat masih berdiri memberi hormat, sementara kendaraan dinas bersiap meninggalkan tempat. Di luar gerbang, seorang wanita sudah menunggunya. Wajahnya lembut, tubuhnya ramping, mengenakan blus sederhana warna biru muda dan rok panjang krem. Dialah Aulia, rekan yang selama ini diam-diam mendukungnya dalam penyamaran. Ia bukan hanya teman dalam tugas, melainkan juga seseorang yang mampu membuat hati Naufal terasa tenang. Naufal, sapanya pelan, matanya berbinar. Kau baik-baik saja? Naufal tersenyum tipis. Aku baik, Aulia. Semuanya sudah selesai. Mereka berjalan berdampingan menuju mobil dinas yang terparkir di dekat pintu keluar. Suasana terasa hening, hanya suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin sore. Ada sesuatu dalam tatapan Aulia, sesuatu yang membuat Naufal merasakan kedamaian yang lama tak ia rasakan. Namun di kejauhan, dari balik pagar besi markas, sepasang mata memperhatikan mereka dengan penuh penyesalan. Indri, dengan pakaian sederhana dan wajah sembab, ia memberanikan diri datang hanya untuk melihat Naufal dari jauh. Hatinya hancur ketika melihat pria yang dulu ia hina kini berdiri gagah, disambut penuh hormat, dan berjalan bersama seorang wanita lain. Air matanya kembali jatuh, dadanya sesak, suaranya tercekat. Naufal, maafkan aku. Namun Naufal tidak pernah menoleh. Ia melangkah tenang bersama Aulia, seolah semua masa lalu telah ia kubur. Aulia sempat menatap ke arah pagar, melihat sosok Indri yang terisak. Ia lalu kembali menatap Naufal. Kau yakin sudah benar-benar siap meninggalkan semua ini? Tanyanya lembut. Naufal berhenti sejenak, menatap ke langit yang mulai memerah. Aku sudah siap. Hidupku bukan lagi tentang luka lama. Kini aku hanya ingin menjalani apa yang harus dijalani, dengan orang yang benar-benar ada di sisiku. Aulia tersenyum tipis, lalu melangkah lagi bersamanya. Di balik pagar, Indri jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, penyesalan merobek hatinya. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Semua sudah terlambat. Dan di sore itu, dunia seakan memberi garis batas jelas. Masa lalu yang penuh luka ditinggalkan, sementara jalan baru terbuka lebar bagi Naufal. Malam turun dengan cepat. Langit kota dipenuhi cahaya lampu jalan yang berkelip. Di sebuah rumah mewah yang kini kosong dan disegel aparat, Indri duduk sendirian di tangga depan. Gaun yang dulu ia banggakan kini lusuh. Wajahnya sayu, rambutnya berantakan. Ia menatap papan penyitaan yang terpasang di pagar rumah, lalu menangis lagi. Semua yang dulu ia banggakan telah lenyap. Rumah, mobil, perhiasan, bahkan harga diri. Orang-orang yang dulu ia anggap teman kini menjauh, meninggalkannya sendiri dalam kehancuran. Dalam tangisnya, bayangan Naufal kembali hadir. Lelaki itu dulu selalu pulang dengan tubuh penuh peluh, namun masih sempat tersenyum ketika melihatnya. Lelaki itu dulu rela menahan lapar demi memastikan ia bisa makan. Lelaki yang ia hina habis-habisan, yang ia tinggalkan demi mengejar kemewahan, kini berdiri gagah sebagai pahlawan. Allah, aku bodoh sekali, isaknya pelan, suaranya serak. Seandainya aku tetap bersamanya, aku tidak akan sehancur ini. Sementara itu, di sisi lain kota, Naufal berjalan santai bersama Aulia di taman kota yang sepi. Mereka duduk di bangku kayu, angin malam berhembus lembut. Aulia menoleh padanya, matanya jernih penuh kehangatan. Kau tahu, Naufal, ucapnya lembut.
Tidak semua orang bisa kuat sepertimu. Menanggung hinaan, menyembunyikan identitas, lalu tetap menjalani hidup dengan sabar. Aku bangga padamu. Naufal terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku hanya menjalani apa yang harus dijalani, Aulia. Tapi bersamamu, semuanya terasa lebih ringan. Aulia menunduk, wajahnya memerah, namun senyum kecil menghiasi bibirnya. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip, seolah menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka. Masa lalu yang kelam perlahan tertinggal, dan jalan baru terbuka untuk langkah yang lebih tenang. Sementara Indri, di rumah yang kini bukan miliknya lagi, masih terpuruk dalam penyesalan yang tidak pernah akan ada akhirnya. Pagi yang cerah menyinari kota. Jalanan ramai, orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah tidak pernah tahu drama besar yang baru saja terjadi beberapa hari lalu. Namun bagi Naufal, hari itu terasa berbeda. Beban panjang yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia berdiri di depan markas besar, mengenakan pakaian dinasnya. Beberapa rekan menghampiri, menyalami dan menepuk bahunya dengan bangga. Senyum mereka tulus, penuh rasa hormat. Naufal membalas dengan anggukan singkat, lalu melangkah keluar. Di halaman, Aulia sudah menunggunya. Wajahnya teduh, rambutnya tertiup angin pagi. Saat melihat Naufal, senyumnya mengembang. "Kau siap?" tanyanya lembut. Naufal mengangguk. Lebih siap dari sebelumnya. Mereka berjalan berdampingan menyusuri trotoar kota. Suasana sederhana itu terasa jauh lebih indah daripada semua kemewahan yang dulu pernah ia lihat. Bukan karena harta, tapi karena ketenangan hati yang akhirnya ia temukan. Di tempat lain, Indri duduk di bangku taman tua dengan pakaian sederhana. Wajahnya muram, matanya sembab. Ia menatap orang-orang yang lewat, lalu menunduk, menyesali semua keputusannya. Saat matanya tak sengaja melihat Naufal yang berjalan bersama Aulia di kejauhan, air matanya kembali jatuh. Hatinya menjerit, namun tubuhnya lemah. Ia tahu, kesempatan untuk memperbaiki segalanya sudah hilang. Lelaki yang dulu ia buang kini berjalan dengan tenang, bersama seseorang yang benar-benar menghargai apa adanya. Naufal tidak menoleh, tidak melihat Indri yang menangis di bangku itu.